Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengarsa Al-Ustaz Kiai Haji Muhid M. Adam selaku penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin. Yang saya hormati pengarsa Al-Ustaz Kiai Haji Nono Zakaria selaku pembina kegiatan subuh mengaji. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13, ada Pak RW? Ada. Beserta jajarannya, Bapak-bapak para ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MBS. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik remaja, hadirin wal hadirat, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam aktivitas ibadah. Khususnya kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amalan sholihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, kita sehat dan berkah selamanya. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib, yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Allah. Hadirin wa hadirat ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Sudah tahu Dzulhijjah itu apa? Pak Ustaz. Dzul itu artinya pemilik, ya. Dzulhijjah, hijjah itu yang menunaikan haji, ya. Jadi kita akan memasuki bulan Hijjah. Makanya perbanyaklah amalan, aktivitas yang baik nanti di bulan Dzulhijjah. Di antaranya, ya, amal kebaikan yang sering kita lakukan dan akan kita lakukan di bulan Dzulhijjah nanti adalah: satu, ibadatul hajj, ya, ibadah haji. Yang kedua, saumul arfah, ya, saum pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah disebut saum arfah. Kemudian yang ketiga, sholat Idul Adha. Yang keempat, ibadatul kurban, ibadah kurban. Dan yang kelima, perbanyak takbir, ya, zikrullah. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ibadah haji. Ya. Bapak Ibu-ibu,
kalau berbicara masalah haji rada berat ya teh. Hiji ongkos mahal, anu kadua nu geus daftar ge asa iditna. Ini di daerah lain ini. Sarupa usah di urang masuk itu. Ya, teu sarua bedana. Ya. Dalam sebuah pantun begini, Pak. Rajin ibadah menambah berkah. Jalani di pagi hari dengan bismillah. Rukun kelima perintah Allah, pergi berhaji ke Baitullah. Jadi ibadah haji merupakan ibadah rukun Islam yang kelima. Nyata Pak Ustaz berat ya. Kalau berbicara masalah ibadah haji, tahun boro-boro nu can daftar, geus daftar gesek berangkat. Nah, ya kita jangan berbicara seperti itu. Karena ibadah haji bukan urusan manusia, tapi urusan pancen patut gigi. Rumah gedung berdinding bata, berdiri kokoh di jalan Adipati. Bukan karena banyak harta, berhaji adalah panggilan hati. Jadi dipanggil Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang tidak punya harta, yang menumpuk harta pun kalau Allah tidak memanggil, ya, bahkan uangnya numpuk di kolong ranjang, di kolong risbah, karena disimpan di bank bisa terjadi sesuatu. Kan tidak bisa melaksanakan ibadah. Betul tidak? Ini ibadah ini panggilan hati. Ya. Kalau hatinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu hatinya, pintu hidayahnya. Jangankan yang banyak hartanya, yang tidak punya uang sepeser pun, ya, menggebu-gebu pingin melaksanakan ibadah. Dan alhamdulillah ini yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, semuanya juga sudah pada daftar, tinggal menunggu. Ada yang berangkat tahun depan, ya, 2026, ada yang akan berangkat tahun 2027, 28, bahkan ada yang mau berangkat tahun 2035 itu. Ya, saya lihat wajah-wajahnya nih. Ya, terus daftarnya. Nah, bagi yang belum daftar, sok ti ayeuna urang nabung. Ya. Ti ayeuna urang nabung. Sabaraha Pak Ustaz keur nabungna? Ah, menteng we gitu kan. Nah, sadinten 20.000. Kalau sebulan berapa? Ya, 600.000. Kalau 1 tahun? 1 tahun berapa? 7.200.000. Ya. Tongnya 20 tahun ya. Ya. Kalau misalkan 5 tahun sudah berapa? Yang dekat saja. 1 tahun 7.200.000. Kalau 5 tahun berapa? 36 juta. Daftar ibadah haji berapa? 25 juta kan? So, udah 5 tahun nabung, daftar dulu. Nanti untuk melunasinya terus kita nabung 5 tahun sambil menunggu kan. Udah daftar kan, menunggunya kan ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun gitu kan. Nah, 5 tahun kemudian setelah daftar gitu kan, sudah lunas. 36 ditambah 36 berapa? 36 juta tambah 36 juta berapa? 72 juta. Sedangkan daftar ibadah haji berapa? 56 juta, masih nyesa untuk bekal. Karena sebenarnya mudah-mudahan yang sudah terdaftar segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu. Dan sehat. Yang akan berangkat ibadah haji, mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berada di
mudah-mudahan sehat dan diberikan kesabaran untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jadi perintah Allah tidak ada yang sulit, gitu ya. Insya Allah. Sok di ayeuna nabung 5 tahun bisa daftar, ya. Nah, 5 tahun berikutnya bisa berangkat, insya Allah. Lebih-lebih ya kita yang sudah menunaikan ibadah haji, ya anaknya saja nih nabung untuk anaknya. Karena di Malaysia mah usia 8 tahun sudah didaftarkan itu ibadah haji. Tapi Pak Ustadz kan belum memenuhi syarat. Ya tapi kan berangkatnya di Malaysia rata-rata kan dari dulu 15 tahun. Jadi kalau didaftarkan misalkan usia 8 tahun ditambah 15 berapa? Ya berapa? 15 tambah 8 20? Ketika saya bertemu di sana saja usia saya 23 tahun tuh masih muda sudah berangkat. Kenapa? Karena didaftarkan oleh orang tuanya pada usia belum balik gitu. Nah kita jangan khawatir karena usia sudah 60 tahun. Tenang saja, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang akan dituju ya dalam melaksanakan ibadah haji itu bukan sembarang tempat. Nah itu ya, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96 sampai 97 berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia. Rumah yang dimaksud di sini adalah rumah ibadah. Ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia lalladzi bi Bakkah mubarakan, ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah. Kalau bahasa Quran itu Bakkah. Orang kan sudah terkenalnya Mekah. Karena Bakkah itu berasal dari kata Bakkah yang diubahkan artinya berdesak-desakan, ya padat. Nah berdesak-desakan itu dalam pengertian secara lahiriah, ya secara lahiriah berarti lihat aja itu. Jangankan sedang menunaikan ibadah haji, sedang umroh saja dia lihat, sedang tawaf berdesak-desakan, gitu kan? Sedang sa'i berdesak-desakan, apalagi dalam kondisi menunaikan ibadah. Sedangkan secara batiniah berdesak-desakan itu adalah hati kita. So, menunaikan ibadah haji itu ya berdesak-desakan antara kabungan jeung kasedih, gitu kan? Merasa sedih, merasa terharu, gitu kan? Merasa bahagia karena diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa terharu, merasa sedih, gitu, karena keluarga yang ditinggalkan itu. Bukan 1 hari 2 hari, subhanallah. Terus kiranya, mata anu pada ibadah haji mah, gitu kan? Soknya kakak seri atau nabi nangis? Kakak seri atau nabi nangis? Nangis, bahkan ditangisi oleh keluarga. Jangankan yang dekat, keluarga yang jauh juga ikut menangis. Subhanallah. Inilah ya ketinggian dan kemuliaan ibadah. Orang masuk nangis atau nabi kakak sering ya alhamdulillah orang benar nangis katanya. Nah kau mau badai berangkat mungkin atau nabi yang sudah pernah melaksanakan ibadah teringat kan tangisan kita ditangisi oleh keluarga, ditangisi oleh tetangga yang jauh dekat. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Nah, di sini banyak pertanyaan. Bosan disebut maqam Ibrahim teh kuburan?
kuburan gitu ya. Ya. Yang disebut dengan, yang dimaksud dengan maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika menyeru umat manusia. So, bayangkan itu kan, pada waktu itu Nabi Ibrahim itu berdiri gitu kan, ya, menyeru umat manusia, dan belum ada seorang pun manusia yang ada di sana kecuali istrinya, putranya Ismail tadi. Seruan Nabi Ibrahim sekarang gimana? Berbondong-bondong gitu kan, umat manusia muslim ya menuju tanah suci Mekah al-Barakah, termasuk negara kita ya. Bahkan negara Indonesia adalah jamaah haji terbanyak kedua gitu kan, sedunia. Coba terbanyak kedua. Aika hijina apa usah? India. Karena India mah selain berbondong-bondong menuju Mekah karena satu apa namanya? Satu rumpun itu India dengan Mekah. Emang kenapa Pak Ustaz satu rumpun? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia, maka turunnya di India. Sedangkan istrinya Siti apa? Istrinya Nabi Adam Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, turunnya di Jeddah. Jeddah itu di mana? Di Mekah, di Saudi Arabia. Ya. Nabi Adam dan Siti Hawa, coba bayangkan, mencari setelah di dunia mencari istrinya. Siti Hawa mencari suami. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan dipertemukan oleh Allah itu 300 tahun, ada yang mengatakan 350 tahun, bayangin tahu. Ya, selama 300 tahun mencari istri, mencari suami, suami mencari istri. Dan dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah, ya. Nah itu. Dan Jabal Rahmah itu di sana itu ada tempat wukufnya para jamaah ibadah haji. Nabi Adam dan Siti Hawa sekian ratus tahun dipertemukan oleh Allah, tapi ada jamaah haji kan, ya, tidak bertemu sekian menit itu kan pada waktu proses sa'i dan tawaf. Aduh pasian. Ada ini. Ari mama kemana wae atuh? Teh cerita tadi bapak nenek anak, eta bapak masih mana? Gitu. Rame. Padahal kan uber sababaraha menit tidak bertemu. Nah makanya Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah haji, pertama kali akan saling memaafkan itu adalah suami kepada istri, istri kepada suami. Nah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa memasukinya Baitullah, aman dia. Nah, bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji ya, dan yang sudah berada di Madinah dan berada di Mekah, jangan khawatir ya. Jangan khawatir kumaha ye saya di sana. Ya, makanya saya punya penyakit ini dan lain sebagainya. Ya. Semua tamu Allah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah keamanannya. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Saudara Allah, wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa memasukinya Baitullah, aman dia, aman. Insyaallah. Mudah-mudahan saudara kita, teman kita, kerabat kita yang sudah berada di tanah suci, berada di Madinah Al-Munawwarah, sudah berada di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji itu adalah orang yang mampu. Mampu itu ada 3 macam: mampu fisikna, mampu pesakna, jeung mampu paseukna. Ya,
mampu fisiknya berarti kesehatannya. Karena tidak sedikit orang yang sudah, kan kemarin melihat berita-berita ya, ada yang sedang sakit, gitu kan. Ada juga yang meninggal di pesawat, gitu ya. Nah itu, yang meninggal di pesawat itu. Tapi dimakamkannya di Madinah karena menuju Madinah karena masih gelombang pertama itu. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah haji itu selain rukun punya syarat. Apa syarat ibadah haji? Yang pertama adalah beragama Islam. Bahagialah ya kita beragama Islam. Karena syarat ibadah haji itu beragama Islam. Yang bukan muslim walaupun hartanya numpuk banyak itu tidak bisa. Karena syarat yang pertama adalah beragama Islam. Kita harus bahagia Pak. Ya. Kemudian yang kedua balik, ya. Balik. Karena yang belum balik belum bisa berangkat. Kalau laki-laki baliknya berapa tahun? Iya bapak-bapak, ibu-ibu tas balik. Ya tas itu. Kurang makan tas engki jeung nikah. Kalau laki-laki baliknya berapa tahun? 15 tahun. Kalau perempuan? Ibu-ibu baliknya kapan? 9 tahun gitu. Jadi wanita mah 9 tahun udah balik gitu kan. Udah boleh menurut mendaftar ibadah haji. Laki-laki 15 tahun itu udah boleh berangkat. Kemudian yang ketiga akilun. Akal, memiliki akal sehat, ya. Akal yang tidak sehat orang gila tidak bisa. Walaupun banyak uang, sehat, sehat fisiknya, tapi akalnya bisa tidak sehat tidak bisa. Kemudian yang keempat merdeka, tidak dalam keadaan dijajah, ya. Dan yang kelima istitoah atau mampu pesak fisiknya sehat, mampu pesaknya ini kan itu ada biaya untuk melaksanakan ibadah ya. Tapi jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan kalau berbicara masalah bisa ibadah haji kumaha duit sampai saya pun tidak punya. Nah, tadi waktu saya menerangkan coba nabung gitu kan, bapak-bapak ada ibu ada berat, oh kayaknya 20.000 di mana Ustaz, kebebasan PPS kesehatan ya. Tapi rokok mau gini dengan sadinten 2 bungkus bisa kebeli ya. Nah, tapi paksakan untuk menabung insya Allah ya. Karena masalah nasib ibadah haji itu adalah bermacam-macam ya. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Ini kan dulu pernah saya ngobrol dengan marbot di Masjid Al Amanah juga di dekat Rumah Sakit Muhammadiyah pernah gitu. Ngobrol, Pak, alhamdulillah tahun ini saya berangkat ibadah haji. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang sampai satu, ya. Tapi saya dapat kalau semacam bukan undian apa ya? Kalau ada acara silaturahim terus di apa namanya itu? Nah, dapat door prize. Ya, saya alhamdulillah dapat door prize, ya. Saya bisa berangkat ibadah haji tahun depan, tahun ayeuna berarti. Tahun ayeuna udah berangkat juga belum nih, udah di sana. Juga udah di Mekah dari Madinah atau ya, karena waktu itu bicaranya dengan saya itu saya mau berangkat tahun ini dengan istri saya. Itu kan beberapa di masjid itu. Karena cita-citanya menggebu-gebu ingin melaksanakan ibadah haji. Oleh Allah diberikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah itu. Kemudian
Kemudian ada juga yang kebetulan anaknya berhasil sukses, ya sukses, lalu dia diberangkatkan ibadah haji melalui biaya dari anaknya. Pan pulang dari Mekah pan bergelar haji Menak itu. Terang tuh haji Menak? Nah, haji pamere anak tuh. Sah ibadah hajinya? Sah. Ya. Bahkan para petugas haji itu kan, baik dari Kementerian Agama maupun dari departemen yang lain, dia bisa berangkat tanpa dengan mengeluarkan biaya sendiri, yaitu dibiayai oleh lembaga. Begitu selesai melaksanakan tugas, panggilan mereka itu apa? Nurdin Kosasi. Apa Nurdin Kosasi? Nurut dinas ongkos dikasih oleh siapa? Oleh lembaga. Sah ibadah haji? Sah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan ada yang tidak yang tidak termasuk ibadah haji, walaupun ada istilah. Dulu kan sebelum ada Bandara Soekarno Hatta kan di Halim gitu kan, berangkat ibadah haji. Nggak tahu tahun berapa itu, apalagi. Ya. Saya Haji Halimah sana nih. Nah, Haji Halimah. Ya nganterkeun ke Halim balik di ka imah. Atuh lain haji eta mah jadi nganterkeun jadi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Nah, apakah semua jamaah haji itu berangkat harus membawa bekal? Harus membawa bekal? Harus. Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, "Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wa tajawwadu, dan bawalah bekal. Jadi perintah oleh Allah membawa bekal. Dan bawalah bekal dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, itu. Ya. Sanes artos, sanes makanan dan lain sebagainya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, oleh sebab itu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tahun depan akan berangkat, sok latihan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesabaran. Sebab calon-calon jamaah haji gitu kan, ya, sudah menggebu-gebu akan berangkat, pada waktu di perjalanan dan pada waktu di sana kadang-kadang hilang kesabarannya. Nah, hilang kesabarannya. Nah, itu ya. Sedangkan doa yang tersirat dan tersurat dan yang diinginkan oleh semua jamaah haji adalah menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Nah, itu ya. Ini ada pantun dulu nih. Buah pepaya buah berbiji, nikmat dimakan bersama bubur. Bagi hamba-hamba Allah yang ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Nah, ya, yang ibadah haji di warga kita RW 13 dan MPS, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Pantun yang berikutnya, para petani membawa biji padi pergi ke sawah hendak ditabur. Apa tanda kemakburan haji? Menerapkan sikap sabar dan syukur. Nah, jadi yang dimaksud dengan haji yang mabrur bukan berangkatnya dalam keadaan sehat, ya, membawa bekal sebanyak-banyaknya, ya, di sana juga sehat, ya, segala rupa dibeli untuk pulang oleh-oleh. Kemudian setelah selesai ibadah haji,
dia datang lagi ke rumah dalam keadaan sehat. Bukan itu yang disebut mabrur. Tapi haji yang mabrur adalah yang berangkatnya dengan niat yang baik, pelaksanaan di sana juga baik, dan setelah selesai menunaikan ibadah haji menjadi haji yang taat ibadah, menjadi orang yang baik. Nah itu mabrur itu. Ya. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis, Abdul Jihadi haji mabrur. Sebaik-baik jihad adalah haji yang mabrur, ya. Jadi haji yang mabrur itu adalah jihad yang paling keren, yang paling hebat, yang paling bagus. Bahkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang haji yang mabrur sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, ya, tiada lain balasannya kecuali al-jannah, surga. Ya, kecuali surga. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi yang pertama itu adalah di bulan Dzulhijjah itu melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, Shaum Arafah. Ya, nanti tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Ada yang melaksanakan dari tanggal 8 melaksanakan ibadah saum, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kita pada waktunya bisa melaksanakan ibadah saum. Sebab sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafatah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah bisa menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 1 tahun. Subhanallah. Itu hebatnya saum Arafah. Kayaknya ya, paksakeun urang ngalaksanakeun ibadah saum dina waktosna. Artinya kemudian yang ketiga, ya, sholat Idul Adha, insya Allah, ya, sudah dibentuk panitia dan sudah mempersiapkan itu, ya, sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ibadah kurban juga, alhamdulillah, ya, posisi sekarang sudah berapa yang kurban? Udah 10, ya. Mau 11. Mau 10 tuh, subhanallah, mau 10 itu, ya. Mudah-mudahan saudara kita dan saudara-saudara kita diberikan kelebihan rezeki, ya, dan menyisihkan rezeki tersebut untuk melaksanakan ibadah kurban tahun ini, ya. Nah kemudian nanti di bulan Dzulhijjah perbanyaklah takbir, ya, perbanyaklah takbir, perbanyaklah berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Itu saja yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan kita semuanya sehat, lahir dan batin, juga keluarga kita sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin
warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa nazzina minal qaumidz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.